beberapa bulan terakhir ini, virus corona terus menghantui dan membuat geger masyarakat Indonesia. Terlebih lagi ketika kasus virus corona di Indonesia semakin bertambah setiap harinya. Akibatnya sejumlah masyarakat di Indonesia terpaksa kehilangan pekerjaannya dan memutar otak untuk tetap berpenghasilan di tengah pandemi. Namun di tengah pandemi ini, Ferdinand Paleka mencuat ke publik karena video pranknya yang membagi paket sembako sampah yang ia lakukan di media sosial. Sehingga video ini viral dan mendapat hujatan dari warganet. Di tengah pandemi virus corona, Ferdinand Paleka dan kedua temannya melakukan aksi yang tidak terpuji tersebut kepada masyarakat. Mengingat dengan kondisi yang saat ini di Indonesia membuat masyarakat berharap adanya bantuan sembako dari berbagai relawan. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB, COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa diambil dari kasus ini. Jika mau menegur, pastinya tidak dengan cara seperti itu. Kalau kita lihat konten-konten sebelumnya, dan Ferdinand Paleka ini bukan hanya sekali loh membuat konten yang seperti ini, beberapa kali, dan ditegur oleh banyak orang, tapi dia masih tidak peduli. Bahkan dia membuat disclaimer bahwa konten-konten yang ada di akunnya adalah konten asal-asalan, konten main-mainan. Jadi jangan mengharapkan ada edukasi atau inspirasi di dalam konten mereka. Well, ya, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di sosial media manapun, kita memang bisa membuat konten apapun. Kita bisa membuat konten prank. Tapi please, jangan konten yang seperti ini. Seharusnya kita sebagai anak muda harus sensitif dengan keadaan yang sedang terjadi. Terutama jika ingin membuat konten demi mendapatkan viewers yang banyak. Di tengah pandemi COVID-19, banyak orang-orang yang benar kekurangan dan membutuhkan bantuan dari orang lain agar dapat bertahan hidup. Sebenarnya prank di Indonesia sudah lama menjamur. Namun dalam kondisi yang saat ini, aksi yang dilakukan Ferdinand Paleka dan kedua temannya tidak harus terjadi. Video prank memang selalu menjadi puncak popularitas dan paling banyak dicari pengguna internet. Tidak heran jika para YouTubers berlomba-lomba untuk membuat konten prank demi mendapatkan like dan viewers dari penggemarnya. Istilah prank sepertinya sudah menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda, sehingga mereka rela melakukan apa saja demi konten pranknya. Prank di zaman ini dimaknai dengan aksi guyonan dengan cara mengerjai orang supaya orang yang di-prank merasa kaget, terkejut bahkan malu. Jika dilihat dari video prank yang tersebar di channel YouTube seluruh dunia, video prank tidak semuanya buruk. Namun, sayangnya video prank yang tersebar di Indonesia ini membawa dampak negatif daripada dampak positifnya. Ada beberapa video prank di Indonesia yang membuat warganet merasa geram dengan unggahan tersebut. Misalnya prank yang menimpa pengemudi ojek online. Pada saat itu, sang driver ojek online mendapatkan orderan makanan dengan jumlah banyak. Dan si pemesan sebagai pembuat video prank berpura-pura tidak ada memesan makanan tersebut. Walaupun di balik video prank tersebut si pemesan tetap membayar pesanannya, namun tetap hal tersebut dirasa tidak memanusiakan sang driver. Pendapat saya sih sama sekali nggak setuju sih kalau prank-prank kayak gitu, soalnya kayak ngerendahin ojol gitu, sampai bikin nangis dulu baru kasih uang. Nah, kalau mau nolong ya nolong aja gitu, nggak usah sampai kayak gitu, kayak mempertontonkan kelemahan orang gitu, sampai nangis ditontonin ke orang kayak gitu. Ya nggak setuju kalau gitu. Masih banyak contoh video prank lainnya yang kelewatan batas dan sudah sepatutnya video prank yang merugikan orang lain tidak perlu disebarluaskan demi mendapatkan keuntungan. Pada tahun 2019 lalu, YouTube sebagai wadah konten kreator untuk menyebarkan video pranknya pun telah melarang hal tersebut. Mengingat dampak yang luar biasa yang dirasakan akibat video prank tersebut. Di tengah pandemi ini,
Sudah sepatutnya kita sebagai anak muda untuk memberikan konten-konten yang positif kepada masyarakat Indonesia. Karena dalam situasi saat ini bukan hanya virus corona saja yang menghantui. Namun beredarnya berita hoaks semakin membuat warga merasa panik dan akhirnya dapat menyebabkan gangguan secara mental.